Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membuat dan mengaplikasikan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat atau bahan mengajar. Selanjutnya, menurut H. Malik, pada tahun 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat memunculkan perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Jadi yang pertama di sini yaitu menarik perhatian siswa. Kan terkadang siswa itu kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dan dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi. Terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Selanjutnya, memperjelas penyampaian pesan dalam pelajaran. Jadi terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak yang sulit bila dijelaskan secara lisan. Misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Dengan adanya media pembelajaran, seperti misalnya video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan adanya media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang dimaksud guru walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Selanjutnya, menghindari kesalahan tafsir. Jadi ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan lainnya, dan maksud yang disampaikan guru berbeda dengan pemahaman para murid. Nah, dengan adanya media pembelajaran ini berguna menjadi tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalahpahaman informasi. Selanjutnya, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Jadi dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, atau gambar dan tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Yang terakhir, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dengan adanya media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada media cetak atau print out. Jadi media pembelajaran dalam bentuk cetak adalah media yang berasal dari teks, gambar, serta ilustrasi pendukung lainnya yang digunakan sebagai pencapai atau penyampai informasi belajar. Media cetak terbagi ke dalam 3 golongan, yakni media cetak lepas seperti buku, modul, majalah, gambar, leaflet, handout, dan foto-foto. Selanjutnya ada media cetak dipajang seperti poster, peta, papan panel atau mading, dan yang terakhir media cetak diproyeksikan seperti OHP atau slide proyektor. Selanjutnya ada media audio. Jadi media audio ini adalah media berbasis suara, bunyi-bunyian, dan kesan nonverbal.
Media pembelajaran ini cocok untuk siswa bertipe auditori. Contohnya media audio diantaranya itu ada radio, CD, DVD, player, MP3, game interaktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media audio visual. Jadi media yang ini menayangkan tentang gambar dan audio dalam waktu bersamaan. Media ini adalah media yang dapat didengar sekaligus dilihat. Selanjutnya adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran berbasis multimedia yang dilengkapi alat pengontrol yang dapat dioperasikan pengguna sehingga alat dapat memberi respon dan ada hubungan timbal balik antara alat dan pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi membuat media pembelajaran. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu ada tentukan jenis multimedia pembelajaran. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik apa yang akan kita buat. Apakah alat bantu ini dapat membantu kita untuk mengajar atau presentasi siswa, atau kita arahkan untuk siswa dikerjakan di sekolah atau siswa bawa pulang dan mereka belajar secara mandiri, baik itu di rumah atau di sekolah. Selanjutnya kita tentukan tema materi ajar. Jadi ambil tema bahan ajar yang menurut kita sangat membantu meningkatkan pemahaman ke siswa dan menarik bila kita gunakan multimedia. Tujuan utama kita membuat multimedia pembelajaran adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa agar siswa tidak bosan saat mengikuti pelajaran yang kita ajarkan. Selanjutnya susun alur cerita. Jadi susun alur cerita yang memberi gambaran seperti apa materi ajar yang akan disampaikan. Jangan beranggapan bahwa alur cerita itu adalah hal yang susah. Bahkan poin-poin saja asalkan bisa memberi desain besar. Bagaimana materi diajarkan sudah lebih dari cukup. Selanjutnya gunakan teknik ATM dan terapkan metode ATM. Jadi ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi usahakan sering melihat-lihat contoh yang ada untuk membangkitkan ide. Gunakan logo, icon, dan image yang tersedia apabila masih kurang. Jadi apabila kita masih kurang sama bahan yang kita buat, cari dari berbagai sumber, buat sendiri apabila kita mampu. Selanjutnya tetapkan target. Jaga keseriusan proses belajar dengan membuat target pribadi. Misalnya untuk mengikuti lomba atau memenangkan award, menyiapkan produk untuk dijual atau deadline jadwal mengajar di kelas. Selanjutnya yang terakhir itu langkah-langkah dalam menerapkan media pembelajaran yang harus dilakukan guru. Bila didasarkan atas teori yang telah disebutkan di atas, maka yang pertama yaitu memilih dan menetapkan media mana yang sesuai dan yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Selanjutnya, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang ketiga, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan belajar harus dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Nah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.